Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Semoga dalam kondisi sehat, selalu bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah ya. Baik anak-anak, pada kesempatan hari ini Ibu akan menjelaskan materi PAI Akidah Akhlak tentang menghindari akhlak tercela. Sebagaimana yang telah kita pelajari, dalam akidah akhlak ini kita akan membahas tentang akhlak-akhlak baik dan akhlak buruk. Karena akhlak terbagi menjadi dua, yaitu ada akhlak mahmudah yang artinya akhlak baik atau akhlak terpuji, dan yang kedua ada akhlak tercela atau mazmumah atau nama lainnya akhlak buruk yang harus kita hindari. Nah, akhlak yang harus kita hindari di sini adalah contohnya malas. Nah, kata-kata malas ini sering kita ucapkan ya secara tidak langsung, ataupun disengaja atau tidak disengaja sering kita mendengar, ih males sih ya, males nggak mau nah seperti itu ya. Nah, kata-kata malas ini sering kita dengar dan bahkan kita pun sering mengatakannya. Nah, apa sih artinya malas? Malas itu artinya enggan atau tidak mau ya, berat hati untuk melakukan suatu pekerjaan atau melakukan sesuatu. Nah, itu arti dari malas. Sekali lagi ya, malas itu artinya enggan, tidak mau, atau berat hati untuk melakukan sesuatu atau pekerjaan. Nah, sifat malas ini termasuk akhlak tercela yang harus kita hindari karena dapat merugikan diri kita sendiri. Ya, kemudian dengan akhlak malas ini, akhlak tercela ini membuat kita jadi tidak sukses dan tidak maju dalam hidup, gitu ya. Ketika kita ingin mencapai sesuatu, karena kita malas, akhirnya keinginan kita tidak tercapai. Ketika kita ingin menggapai cita-cita kita, karena kitanya malas belajar, misalnya ya, malas ibadah. Misalnya contoh lagi, misalnya kita ingin menjadi dokter, ya, atau punya cita-cita tertentu. Nah, cita-cita itu kan harus digapai dengan cara kita harus rajin. Lawan kata malas adalah rajin. Ya, karena manusia itu harus ketika ingin sesuatu harus ada ikhtiar dulu, ada usaha dulu. Nah, usaha untuk mencapai cita-cita kita adalah dengan rajin, yaitu rajin belajar. Ya, agar cita-cita kita tercapai. Dan yang paling penting adalah rajin berdoa. Ya, doa, ikhtiar doa itu merupakan ikhtiar yang pertama ya. Lalu ikhtiar yang kedua adalah belajar, gitu ya. Jadi jangan terus belajar tapi lupa berdoa. Nah, yang kedua, contoh yang lain yaitu misalnya ketika kita ingin masuk surga, cita-cita kita ingin masuk surga, nanti ketika kita sudah meninggal, ingin bertemu sama Allah, ingin masuk surga, tapi kitanya malas melakukan perintah-perintah Allah, kitanya malas melakukan ibadah yang Allah dan Rasulnya contohkan, yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Nah, maka dengan sifat malas ini akan menghambat kita, akan merugikan kita untuk masuk ke surga tersebut. Ya, misalnya ketika kita ingin masuk surga, kita malas ibadah, nggak mau malas sholat, ya, terus malas saum, ya, kemudian sholat tapi main-main sholatnya. Nah, itu juga ciri orang yang malas, ya hanya sekedar gerakan saja sholatnya gitu ya, atau sholatnya karena dipaksa, udah males alasannya. Nah, itu harus dihindari karena akan merugikan diri kita sendiri, menghambat atau menjadikan kita tidak bisa menggapai apa yang kita inginkan, yaitu masuk surga dan bertemu dengan Allah, seperti itu. Nah, sebisa mungkin kita berusaha untuk menghindari sifat tersebut sebagaimana kata-kata mutiara ya yang terkenal, yaitu tentang memotivasi kita agar menghindari sifat malas. Al-kasalu daun. Malas itu penyakit, ya. Jadi orang yang malas itu berarti memiliki penyakit. Penyakitnya itu penyakit hati, ya, bukan penyakit fisik. Orang yang malas biasanya badannya sih sehat, ya, tapi dia punya penyakit itu penyakit hati dan akhirnya juga akan berdampak ke dalam tubuhnya. Akhirnya aura wajahnya kurang cerah, ya, lemah, letih, lesu, tidak ceria. Nah, itu ciri-ciri orang yang malas. Ya, malas dalam apapun, malas ibadah, malas belajar, malas melakukan kebaikan, ya. Nah, itu
perbuatan yang harus kita hindari sebisa mungkin, gitu ya. Nah, kita ambil kisah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sejak kecil memiliki sifat jujur, ya, sudah terkenal memiliki sifat al-amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, pada usia 12 tahun Nabi Muhammad selalu membantu pamannya, ya, karena Nabi Muhammad keadaannya yatim piatu, ayah dan ibunya sudah meninggal, begitupun kakeknya. Akhirnya Nabi Muhammad diurus oleh pamannya, yaitu Abu Thalib. Nah, siapa Nabi Muhammad itu selalu rajin membantu pamannya, tidak pernah malas untuk membantu pamannya, yaitu mengembala kambing, ya, memerah susu kambing kemudian dijual ke pasar, seperti itu. Nah, Nabi Muhammad sejak kecil sudah terkenal cerdas, ya, yang tadi ya, jujur dalam berdagang serta selalu semangat dan rajin, ya, sehingga banyak pembeli yang menyukai kepribadian Nabi Muhammad. Pekerjaan Nabi Muhammad selain berdagang adalah tadi mengembala. Nah, Nabi Muhammad selalu rajin dan tekun dan tidak pernah malas dalam bekerja, ya. Contohnya dalam mengawasi kambing-kambingnya, dalam ketika berdagang Nabi Muhammad tidak malas-malasan, ya, berusaha sekemampuan untuk memberikan yang terbaik, ya, kepada para pembelinya dengan cara bersikap ramah, sopan, santun, ya, menampakkan wajah ceria, ya, tersenyum, seperti itu. Karena apa? Agar pembeli nyaman untuk membeli barang dagangannya. Nah, kalau misalnya Nabi Muhammad malas, berarti kan Nabi Muhammad malas tersenyum, malas berinteraksi, malas untuk berbicara. Nah, akhirnya barang dagangannya tidak akan laku, ya. Nah, itu. Jadi Nabi Muhammad itu sejak kecil menjadi orang yang pemberani, ya, dalam berperang, dan tidak pernah malas untuk bergabung di medan perang. Jika ada peperangan, Nabi Muhammad walaupun masih kecil selalu berani, ya, ketika diajak oleh pamannya berperang langsung mau, gitu ya, siap gitu, berani, tidak takut dan tidak pernah malas-malasan, itu ya hidupnya. Makanya Nabi Muhammad menjadi orang nomor satu, ya, di kota Mekah karena terkenal kejujurannya pada masa itu, dan ketika Nabi Muhammad itu belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya. Itu membuktikan bahwa Nabi Muhammad sudah dimaksum untuk melakukan perbuatan dosa dengan cara bisa menjadikan contoh yang baik kepada orang-orang sekitarnya sejak kecil. Nah, kita pun bisa mencontoh sifat Nabi Muhammad tersebut. Itu rajin, tekun, sungguh-sungguh, ya, bukan memelihara sifat malas, ya, karena Nabi Muhammad pun tidak pernah malas dalam melakukan sesuatu. Malas dalam berdakwah, misalnya ketika Rasulullah berdakwah cuma sedikit pengikutnya, tidak menjadikan Rasulullah malas untuk berdakwah. Sudah putus asa, malas, gak mau dakwah lagi karena percuma, gak didengerin sama orang-orang juga, gitu ya. Tidak seperti itu, tapi terus, ya, sedikit demi sedikit dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan. Nah, itu akibat atau dampak dari orang yang rajin, ya. Beda lagi dari dampak dari orang yang malas, yang tadi merugikan dirinya sendiri. Lawan katanya itu rajin. Ketika kita rajin, maka kita akan mendapatkan apa yang kita usahakan, ya, apa yang kita harapkan. Mungkin itu saja anak-anak untuk penjelasan materi akhlak tercela. Mudah-mudahan kita bisa menghindari akhlak tercela tersebut dan selalu memelihara akhlak terpuji dalam diri kita. Ibu tutup dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.